Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Rahmia Mulia Fitri SPD dari SMA 5 Bangko Pusako, Rokan Hilir, Riau. Baiklah, pada pembelajaran hari ini kita akan bahas mengenai matriks. Sebelum itu, Ibu ingin bertanya, bagaimana kabar anandaku semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah anandaku, kita lanjut ke slide berikutnya untuk pembahasan materi matriks. Nah, pada kali ini Ibu akan bahas mengenai operasi matriks. Di video sebelumnya Ibu sudah jelaskan apa itu matriks, bentuk umumnya, bagaimana jenis-jenisnya dan materi tentang transpose matriks serta kesamaan matriks. Nah, pada hari ini kita akan bahas mengenai operasi matriks. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, memahami operasi penjumlahan matriks dengan benar, lalu memahami operasi pengurangan matriks dengan benar. Berarti, operasi yang kita akan bahas pada hari ini yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan. Pertama, penjumlahan matriks. Penjumlahan matriks yaitu dua buah matriks A dan B kita dapat jumlahkan atau kurangkan apabila kedua matriks itu berordo sama atau berukuran yang sama. Secara umum kita dapat tulis sebagai berikut. Nah, jadi kalau bentuk matriks secara umum kita dapat tulis seperti itu ya, A dan B. Nah, jika A tambah B, maka matriks A kita tambahkan dengan matriks B. Lalu, posisinya kita harus A11 dengan B11 dijumlahkan dan A12 dan B12 dijumlahkan. Lalu A1N dan B1N dijumlahkan dan A21 ditambah dengan B21 ya. Setelah itu A22 dengan B22. Lanjut A2N dan B2N dijumlahkan. Nah, begitu seterusnya. AN1 ditambah dengan BN1, AN2 ditambah dengan BN2, lalu ANM ditambah dengan BNM. Sehingga A tambah B-nya jadinya, seperti itu ya. Jadi, posisi yang sama dijumlahkan dengan yang sama, seperti itu. Sifat-sifat pada penjumlahan matriks itu ada 4. Yang pertama, sifat komutatif, yaitu jika A ditambah dengan B, maka sama dengan B tambah A. Lalu sifat asosiatif, jika A tambah B dalam kurung ditambahkan C, berarti dalam kurung artinya diselesaikan terlebih dahulu ya. Itu sama dengan A ditambah B tambah C dalam kurung. Nah, sifat identitas, jika A ditambah dengan 0, maka sama dengan 0 tambah A atau sama dengan A. Artinya jika A ditambah dengan 0 berarti nilai itu sama dengan A, jadi gitu ya. Dan sifat lawan itu artinya jika A kita tambahkan dengan negatif A itu positif, lawannya dengan negatif, berarti hasilnya pasti 0. Nah, itulah sifat-sifat pada penjumlahan matriks. Contoh, jadi diketahui sebuah matriks seperti berikut, 9, 2, 3, 4, 7, 8 dan matriks B 3, 6, 1, 2, 1, 0 ditentukan dicari A tambah B. Maka kita perhatikan dulu ordonya. Tadi kan syaratnya ordonya tuh harus sama. Nah, si A terdapat 2 baris 3 kolom, berarti ordo si A 2 kali 3. Dan si B terdapat 2 baris 3 kolom, artinya si B juga berordo 2 kali 3. Berarti A dan B itu bisa kita jumlahkan karena ordonya sudah sama. Oke, kita coba ya. Nah, ini dia kita jumlahkan. 9 tambah 3, 2 tambah 6, 3 tambah 1, 4 tambah 2, 7 tambah 2, dan 8 tambah 0. Sehingga bentuknya jadinya seperti itu. Dapatlah hasilnya 12, 8, 4, 6, 9, dan 8. Nah, begitulah cara menjumlahkan matriks A tambah B dengan syarat ordonya harus sama. Nah, kita lanjut ke contoh berikutnya.
Diberikan matriks seperti berikut, matriks A negatif 1, 0, 3, 4 dan matriks B 3, 6, 1, 2, 1, 0. Kita jumlahkan A tambah B. Nah, ingat ya anandaku, ketika ingin menjumlahkan matriks, kita perhatikan dulu ordonya. Apakah ordonya ini sama? Kalau tidak, berarti tidak bisa kita selesaikan. Nah, kita coba ya. Matriks A ternyata terdapat 2 baris, 2 kolom, sehingga matriks A berordo 2 kali 2. Sedangkan matriks B terdapat 2 baris, 3 kolom, yang artinya matriks B berordo 2 kali 3. Nah, di sini kita bisa lihat kalau matriks A dan matriks B itu tidak bisa dijumlahkan. Kenapa? Karena ordonya berbeda. A ordonya 2 kali 2 dan si B ordonya 2 kali 3. Nah, betulkah ini tidak bisa dijumlahkan? Kita coba. Kalau anandaku tidak percaya, kita coba ya. Nah, pertama kita menjumlahkan itu kan, ingat ya, menjumlahkan itu di posisi yang sama, si A dan si B-nya. Berarti negatif 1 kita jumlahkan dengan 3, 0 dengan 6, 3 dengan 2, 3 tambah 2 ya, 4 tambah 1. Nah, ternyata 1, 0 di matriks B itu tidak ada kawannya. Artinya tidak bisa kita jumlahkan karena ada elemen matriks yang tidak bisa kita jumlahkan dengan si matriks kawannya, matriks A-nya ya. 1, 0 itu tidak ada kawannya. Sehingga karena berbeda ordo, maka penjumlahan matriks tersebut tidak bisa kita lakukan. Nah, bagaimana? Apakah sudah paham dengan cara menjumlahkan matriks? Dengan syarat ordonya harus sama. Baiklah, kalau sudah paham, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita coba lagi ya contoh yang berikutnya. Kita aplikasikan sifat yang kita gunakan kemarin. Ada namanya A transpose. Nah, diketahui matriks A-nya sebagai berikut dan matriks B sebagai berikut. Tentukan A transpose tambah B transpose serta A transpose tambah B. Kita coba yang pertama, A transpose tambah B transpose. Ingat ya, transpose itu mengubah elemen dari kolom menjadi baris. Sehingga kalau matriks A itu barisnya ordonya 3 kali 2, ketika kita transposkan berarti jadinya sebagai berikut. Jadinya semua yang berada di kolom pertama menjadi baris pertama. Negatif 3, 2, 1 yang awalnya berada di kolom pertama menjadi negatif 3, 2, 1 yang berada di kolom kedua. Kolom pertama. Nah, sehingga B transposnya juga sebagai berikut. Dan kita coba jumlahkan. Ingat, dalam menjumlahkan itu berarti kita perhatikan dulu ordonya apakah sudah sama atau belum. Ternyata A transpose dan B transpose memiliki ordo yang sama. Barisnya 2, kolomnya ada 3, berarti 2 kali 3. Nah, sehingga kita langsung selesaikan ya. Jumlahkan, posisinya harus di tempat yang sama ya, di elemen-elemen yang sama. Negatif 3 ditambah negatif 2, 2 tambah 5, 1 tambah 7, 5 tambah 1, negatif 4 tambah 0, dan 6 tambah 3. Sehingga ketika kita jumlahkan jadinya sebagai berikut. Jawabannya negatif 5, 7, 8, 6, negatif 3, dan 9. Nah, jadi kita dalam menjumlahkan A transpose itu kita transposkan terlebih dulu si A dan si B-nya ya. Oke, kita lanjut ke jawaban yang kedua yang A transpose tambah B. Nah, untuk A transpose tambah B, berarti tadi kita ambil ya A transposnya ini dan si B-nya ini. Si B-nya yang di soalnya kita ambil. Sehingga kita tentukan dulu ordonya. Yang A transpose tadi ordonya 2 kali 3, terdapat 2 baris 3 kolom. Sedangkan si B terdapat 3 baris dan 2 kolom. Nah, jadi apakah matriks A transpose sama dengan matriks B? Apakah ordonya sama A transpose dengan matriks B? Nah, ternyata berbeda. A transpose ordonya 2 kali 3, sedangkan matriks ordonya 3 kali 2. Nah, di sini kita tinggal langsung tentukan saja. Berarti ini tidak bisa kita selesaikan karena si A dan si B-nya berbeda ordo. Nah, kalau kita ingin coba ya, boleh kita coba.
Nah, ternyata 16 dan 50 itu tidak ada kawannya. Dan karena berbeda ordo, maka penjumlahan matriks tersebut tidak bisa kita lakukan. Nah, bagaimana dengan operasi penjumlahan? Nah, Ibu yakin Anandaku bisa ya, karena ini hanya menjumlahkan seperti biasa, tetapi dalam bentuk matriks. Baiklah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita langsung akan bahas mengenai pengurangan matriks. Penjumlahan matriks yaitu dua buah matriks A dan B kita dapat jumlahkan atau kurangkan apabila kedua matriks itu berordo sama atau berukuran yang sama. Secara umum kita dapat tulis sebagai berikut. Nah, jadi kalau bentuk matriks secara umum kita dapat tulis seperti itu ya. A dan B. Nah, jika A tambah B, maka matriks A kita tambahkan dengan matriks B. Lalu, nah, posisinya kita harus A11 dengan B11 dijumlahkan. Dan A12 dan B12 dijumlahkan. Lalu, A1N dan B1N dijumlahkan. Dan A21 ditambah dengan B21 ya. Setelah itu A22 dengan B22. Lanjut A2N dan B2N dijumlahkan. Nah, begitu seterusnya. AN1 ditambah dengan BN1, AN2 ditambah dengan BN2, lalu ANM ditambah dengan BNM. Sehingga A tambah B-nya jadinya, nah seperti itu ya. Jadi, posisi yang sama dijumlahkan dengan yang sama, seperti itu. Nah, kita diketahui matriksnya sebagai ini ya, kita coba contoh ya, matriks A kurang B, sehingga kita tentukan dulu ordonya, matriks A berordo 2 kali 3 dan matriks B berordo 2 kali 3. Nah, ternyata matriks A dan B itu berordo sama, berarti bisa kita selesaikan. Nah, bedanya dengan soal yang penjumlahan, kalau ini berarti pengurangan, berarti tinggal kita kurangkan. 9 kurang 3, 2 kurang 6, 3 kurang 1, 4 kurang 2, 7 kurang 2, serta 8 kurang 0. Sehingga jadinya seperti itu. Sehingga A kurang B-nya adalah bernilai 6, negatif 4, 2, 2 dan 5 serta 8. Oke, syarat dalam menentukan penjumlahan dan pengurangan itu sama ya. Matriksnya harus berordo sama dan saat kita mengurangkan atau menjumlahkan itu kita harus mengurangkan dan menjumlahkan di elemen yang sama. Kita coba contoh berikutnya, diberikan soal sebagai berikut, A transpos kurang B transpos dan A transpos kurang B. Nah, sama seperti penjumlahan tadi, kita dalam pengurangan tetap kita transposkan terlebih dahulu. Setelah dapat transposnya, kita tentukan matriksnya, apakah ordonya sama. Nah, ternyata ordonya sama. Kalau sudah sama, tinggal kita kurangkan seperti biasa. Jadinya negatif 3 kurang negatif 2 ya, hati-hati ya. 2 kurang 5, 1 kurang 7, 5 kurang 1, negatif 4 kurang 0, 6 kurang 3. Sehingga kalau diaplikasikan jadinya seperti berikut. Negatif 3 kurang negatif 2. Hati-hati ya dalam menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan. Berarti kita selesaikan dulu kurang dengan kurang atau kurang kali negatif, jawabannya positif ya. Jadinya negatif 1, negatif 3, negatif 6, 4, negatif 5 serta 3 hasilnya. Nah, begitulah cara menyelesaikan A transpos kurang B transpos. Kita lanjutkan ke A transpos kurang B. Nah, untuk A transpos kurang B, kita tentukan matriksnya terlebih dahulu. Matriks A itu ternyata ordonya 2 kali 3, sedangkan matriks B itu ordonya 3 kali 2. Yang artinya kedua matriks ini memiliki ordo yang berbeda. Nah, kalau sudah berbeda berarti tinggal kita simpulkan kalau matriks tersebut tidak bisa kita selesaikan karena berbeda ordo. Nah, tapi kita coba saja, kita coba ya. Nah, negatif 3 kurang negatif 2, 2 kurang 1, 5 kurang 7, negatif 4 kurang 6. Sehingga 1 dan 6 serta 5 dan 0 itu tidak memiliki kawannya, tidak ada kawannya untuk sama-sama kita kurangkan atau kita jumlahkan ya. Nah, jadi karena dia berbeda matriks, berbeda ordo, sehingga
kita tidak bisa melakukan operasi pengurangan pada matriks tersebut. Nah, begitu ya, Ibu menjelaskannya agak cepat saja supaya tidak terlalu lama videonya. Jadi, anandaku, dalam menyelesaikan pengurangan dan penjumlahan, saya ingatkan lagi kalau untuk operasi pengurangan dan penjumlahan itu harus kita tentukan terlebih dahulu matriksnya. Apakah dia memiliki ordo yang sama? Jika berbeda, langsung saja tentukan bahwa itu tidak bisa kita lakukan. Gitu ya. Semoga bisa dipahami dengan baik materi matriks penjumlahan dan pengurangan ini. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Dan jika ada yang kita ingin diskusikan juga silahkan kita diskusikan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, serta share tentang video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga banyak manfaatnya dengan bermanfaat bagi orang lain. Nah, di sini ada soal latihan dari A sampai H soalnya ya, dengan matriks sebagai berikut. Silakan kerjakan di buku latihan kalian. Pahami dengan baik materi sebelumnya, contoh-contoh yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Baiklah, selamat mengerjakan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe, dan komen serta share untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.